Selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu saudara-saudaraku. Inilah kehidupan kita, ya pasti akan lebih baik, lebih sehat lagi kita ya Bapak Ibu Saudara, dengan mengucap syukur setiap pagi. Dan kita sudah menyanyikan puji-pujian untuk meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang kita nyanyikan, pengagungan untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, karena pujian ini Bapak Ibu Saudaraku kita lakukan, kita sampaikan dari isi hati kita yang sungguh tulus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita tundukkan hati kita, kembali kita berdoa untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya benar Bapa di surga, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama dari hati kami, dari mulut kami mengucapkan, menaikkan simfoni untuk memuliakan Engkau Bapa yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan, inilah yang kami renungkan. Pujian dan pengasihan dari Tuhan, itulah yang menggelora di dalam hati kami. Dan terima kasih Bapa untuk perenungan kami setiap pagi, sangat membawa manfaat yang besar untuk menyejukkan hati dan pikiran kami setiap pagi sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, kegiatan kami ya Tuhan. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa, karena itulah kehendak daripada Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas kekuatan yang Kau berikan bagi setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya-Mu yang pada pagi hari ini, orang-orang kudus-Mu telah merendahkan hati untuk datang mendengar-dengaran akan setiap rahasia firman-Mu ya Tuhan yang kami perlukan setiap hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk itu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi salam buat kita. Terima kasih untuk semangatnya Bapak Ibu Saudara. Biarlah sampai Tuhan Yesus datang, kita akan tetap seperti ini, bahkan jauh lebih baik dari hari ini, karena Tuhan Yesus, Roh Kudus memperbarui hati dan pikiran kita. Setiap pagi Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita mengikuti panggilannya yang kudus untuk sama-sama kita Bapak Ibu Saudaraku terus dibenahi, dilengkapi, diperlengkapi dan juga dikelola kehidupan kita, hati dan pikiran kita untuk kita persembahkan melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah bersama-sama mendengarkan lebih baik lagi bahwa bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita, saudara-saudaraku, adalah yaitu dengan menyatakan keseluruhan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita dengan kerendahan hatinya. Bapak Ibu Saudara, itulah yang menjadi kehidupan kita. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukur sekali kita sampai kepada pengertian yang sangat luar biasa ini saudara-saudaraku. Karena dengan demikian, ya hidup kita terus berdampak dan membawa ya sesuatu yang positif untuk semua saudara-saudara kita yang lain. Dan kita sangat berharap Bapak Ibu Saudara, makin banyak orang yang terberkati dengan pemberitaan kita, pemberitaan salib. Amin. Karena disitulah kerendahan hati Tuhan Yesus ya, yang berkuasa menyelamatkan setiap orang yang percaya melalui kuasa Injilnya, berita tentang kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi pusat dari kehidupan kita. Tidak ada yang lain yang melebihi itu Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi
Sementara kita terus menjalani proses bagaimana kita berjalan melangkah maju, ya, mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus melalui kebenaran firman-Nya, kita mempunyai jalan keluar atau jalan masuk untuk mengetahui kebaikan Tuhan yang sempurna ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin, puji Tuhan. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, untuk generasi kita yang akan datang, generasi kasih karunia yang akan datang, pentinglah mereka Bapak Ibu Saudaraku mendapatkan keteladanan yang kita perlihatkan kepada mereka, bagaimana seharusnya mereka menjalani kehidupan di tengah-tengah tantangan zaman modern yang sangat penuh dengan persaingan, dengan sangat ketat sekali Bapak Ibu Saudaraku di dalam kehidupan masyarakat, ya, dalam kehidupan kerja dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita harus kita doakan terus supaya mereka tetap fokus mengandalkan Tuhan saja. Amin. Mengandalkan kasih karunia Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya kembali mengajak kita pada pagi hari ini untuk merenungkan lagi bagaimana Tuhan menyempurnakan, bagaimana Roh Kudus menghendaki supaya kehidupan kita yang sempurna, di mana kita sementara masih ada di dalam tubuh yang fana, di dalam daging. Daging di sini secara biologis, ya, organ-organ tubuh yang Tuhan masih berikan kepada kita kepercayaan untuk menjalani kehendak-Nya di dunia ini, ya. Allah mau supaya kita mempergunakan, ya, anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya, di mana kita menyadari sesuatu yang sangat dalam, ya. Jadi bukan hanya berada di kulit-kulit luar saja, tapi kita sampai masuk ke kedalaman, di mana keyakinan kita bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus ada menyertai kehidupan kita, setiap langkah kita. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari semua yang kita perkatakan, semua yang kita lakukan, dan semua yang kita sampaikan kepada orang lain, itu semuanya bersumber daripada kesadaran kita bahwa saat ini kita sebagai manusia baru telah dipenuhi dengan kehendak Tuhan yang memuliakan Dia, yang harus kita terus tingkatkan bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara, ya, datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Karena dengan pengetahuan akan kebenaran yang firman yang dibagi dengan tepat, Bapak Ibu Saudara, maka manusia baru yang saat ini sebagai wadah bagi kita untuk bertumbuh, berbuah, dan melayani Tuhan, itulah Bapak Ibu Saudaraku tempat di mana kita melihat diri kita tidak akan menjadi serupa lagi dengan dunia ini. Amin. Tapi kita akan terus diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, bukan oleh kekuatan kita sendiri lagi, Bapak Ibu Saudara, yang menjalankan semua proses, ya, kehidupan kita melangkah ke depan dan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi upah kita. Inilah yang menjadi pahala, menjadi mahkota kebenaran yang teruji. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan serta-merta karena kita berbuat baik, tapi tidak dilandasi oleh suatu pemikiran yang sesuai selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi apapun yang kita lakukan, perbuatan apapun yang kita lakukan itu diuji. Amin. Diuji oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga
Kualitasnya menjadi emas, perak, dan batu permata. Kenapa bisa emas, perak, dan batu permata? Karena apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan, semuanya sudah ditetapkan dan sejalur dengan sungguh-sungguh. Ya, kita lakukan itu karena kehendak Tuhan, bukan karena kita bergantung pada diri sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meski banyak orang mengatakan bahwa ya keberhasilan yang mereka raih, ya kesuksesan yang mereka raih, mereka katakan, oh ini bukan hasil kekuatan saya, tapi adalah kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau bukan karena orang-orang itu melalui pembaharuan pikiran yang disadari terikat dengan firman kebenaran, Bapak Ibu Saudara, itu suatu kamuflase. Ya, itu hanya permainan trik daripada keinginan daging, supaya seolah-olah itu adalah benar, tapi di permukaan saja, Bapak Ibu Saudara. Di permukaan saja. Pendapat-pendapat, persepsi-persepsi, pengakuan-pengakuan itu hanya di permukaan saja. Karena apa? Bisa dibuktikan ketika kita sampaikan Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa sebagai pekerjaan yang sempurna, banyak orang yang tersinggung, Bapak Ibu Saudara. Katanya orang yang taat kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi ketika diajak berbicara tentang pekerjaan Tuhan yang sempurna, ya orang itu mulai tersinggung, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita memberitakan Yesus mati hapus segala dosa sebagai pimpinan Roh Kudus, mereka mulai ya merasa gelisah dan mereka mulai ya mengkritik di dalam hatinya dan menolak, Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi susahkah untuk mengetahui mana pekerjaan Roh Kudus, mana pekerjaan daging? Sesulit itukah? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa tahu bagaimana orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan yang dipimpin oleh daging. Ya, sehingga saudara dan saya ya tetap bisa tenang menjalani kehidupan kita di dunia ini dan tetap setia kepada kehendaknya, kehendak Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah pekerjaan manusia baru. Itulah reaksi daripada manusia baru. Hidup yang baru itu, Bapak Ibu Saudara, selalu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan mau terbuka pikirannya diperbaharui oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak gampang untuk tiba pada satu kesadaran yang seperti itu kecuali Roh Kudus yang mengerjakannya. Kenapa tidak gampang? Kenapa tidak mudah? Bukan karena Tuhan mempersulit manusia, tapi itulah bukti bahwa begitu dalamnya manusia itu sudah jatuh ke dalam kuasa dosa. Begitu dalamnya manusia itu sudah jatuh ke dalam keinginan daging, Bapak Ibu Saudara. Karena kita bisa menemukan 1001 macam alasan untuk menolak ya pimpinan Roh Kudus, yaitu firman-Nya, Injil kasih karunia-Nya, Injil anugerah Allah, di mana kita memberitakan tentang kebaikan Tuhan saja, bukan kebaikan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan kehebatan kita, bukan keberhasilan, kesuksesan diri kita sendiri, tapi kita mau dan kita ingin dan kita rindu memberitakan kesuksesan dan kemuliaan Tuhan saja. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang berkata, oh iya, saya memuliakan Tuhan, saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ya di situ ada bersembunyi satu ya keinginan untuk mendapatkan pujian dari manusia, dan itulah trik liciknya keinginan daging yang bersembunyi rapat-rapat di dalam diri manusia,
tanpa kuasa firman kasih karunia membongkar semuanya itu, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin bisa manusia itu bisa mengetahui ya apa yang terjadi pada dirinya dan bagaimana menilai pendapat-pendapatnya dan bagaimana dia melihat dirinya. Bapak Ibu Saudaraku, itu semua hanya bisa kita dapat gambaran dari pola-pola kebenaran yang Tuhan tampilkan, yaitu kasih karunia yang di dalamnya kita bertumbuh dan kita terus Bapak Ibu Saudara taat kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, saudara-saudara. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-11 ya. Kita coba lihat lagi 2 Korintus pasal 5 ya, apa-apa saja Bapak Ibu Saudara yang terkonfirmasi sebagai ya satu perbuatan atau pemikiran atau pendapat atau pemberitaan atau kesaksian hidup yang selaras dengan pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ya bagaimana ya manusia baru itu ditampilkan melalui kesaksian kehidupan daripada orang-orang kudusnya Tuhan, dan kita mulai selalu dari keteladanan daripada Rasul kita, Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Karena dialah yang menjadi bejana yang Tuhan pakai ya untuk menyampaikan rahasia kebenaran ini kepada kita, bangsa-bangsa lain. Kalau kepada bangsa Israel, banyak nabi yang menyampaikan nubuat-nubuat tentang masa depan mereka di bumi ini, tentang kerajaan sorga di bumi ini. Ya, banyak nabi, ya, ada banyak imam, ada raja-raja dan seterusnya. Ada 12 rasul yang Tuhan pakai untuk membukakan tentang rahasia kehendak Allah bagi mereka berdasarkan perjanjian Allah dengan Abraham, nenek moyang mereka. Tapi kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memakai hambanya Rasul Paulus sebagai rasul bangsa lain untuk menunjukkan kepada kita ya keluasan daripada hati Allah yang menerima kita oleh kasih karunia-Nya ya dengan ketulusan hati dan kerendahan hati Kristus di atas kayu salib. Nah, inilah di ayatnya yang ke-11 Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam perikop ini judulnya disebutkan di situ apa? Pelayanan untuk pendamaian. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dibutuhkan oleh dunia supaya dunia tidak terus berperang dan tidak saling membunuh satu dengan yang lain, dan supaya dunia ini bisa mengenal terang Kristus. Maka biarlah pelayanan pendamaian ini yang kita kumandangkan, dan semoga banyak orang yang mendengarkan dan akhirnya mereka percaya kepada apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai sumber damai sejahtera bagi semua manusia di muka bumi ini. Di ayat 11 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara, semua orang yang mengaku percaya Yesus senang sekali mengatakan dan mendoakan semoga ya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Takut akan Tuhan, tapi kalau dikasih tahu bahwa keselamatan masuk surga hanya melalui iman, ya mereka membantah. Apa itu yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ya tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat apa yang Paulus katakan. Apa artinya takut akan Tuhan, saudaraku ya? Nah, kita lihat Paulus katakan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Jadi takut akan Tuhan, Paulus katakan di sini dengan pimpinan Roh Kudus, adalah berusaha untuk meyakinkan
orang lain, meyakinkan semua orang. Dengan apa meyakinkan orang lain? Ya, dengan segala keberhasilan diri sendiri, meyakinkan orang lain, dengan perbuatan-perbuatan manusia, meyakinkan orang lain. Tidak ada yang sempurna perbuatan manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada orang yang bisa diyakinkan sampai pada puncak daripada keselamatan hidup yang kekal hanya karena menceritakan pengalaman sendiri, dan tidak menyinggung apapun berita tentang salib. Tidak ada orang yang diselamatkan dengan menceritakan hanya keberhasilan-keberhasilan daripada pelayanan yang dilakukan oleh manusia dengan cerita-cerita yang berpusat pada diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, karena itulah Rasul Paulus meyakinkan semua orang untuk sesuatu hal yang sangat penting. Sebagaimana dia katakan di dalam 1 Korintus 15, sebab yang sangat penting, bukan hanya penting di dunia ini, banyak yang penting Bapak Ibu Saudara, tetapi yang menjadi hal yang paling penting, yang prioritas, Paulus katakan telah kusampaikan kepadamu sebagai wujud daripada rasa takut akan Tuhan, yaitu Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Kristus telah mati untuk menebus hidup kita dari segala dosa manusia, segala dosa kita, satu kali untuk selama-lamanya. Itulah pelayan dan pelayanan pendamaian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu Paulus katakan di ayat 12, dengan diri kami, Paulus katakan dengan tim pelayanannya, saudara-saudara, dengan diri kami tidak berusaha memuji-muji diri kami. Ya, saudaraku, Paulus katakan, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami, sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan hal-hal yang batinia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah suatu Bapak Ibu Saudara, pernyataan yang sangat luar biasa dahsyat untuk bisa memperjelas, memberikan terang bagi kita, bagi jemaat Korintus pada waktu itu, karena mereka ingin menyamakan Rasul Paulus dengan pelayan-pelayan yang membawa berita yang justru membuat mereka menjadi kacau di dalam iman mereka, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di sini, saudaraku, kita lihat bahwa Paulus menunjukkan dan memberitahu kepada kita bahwa ciri-ciri daripada orang-orang yang bermegah, yang berbangga di dalam kehidupannya, apabila orang itu tidak pernah menyinggung cerita tentang salib Kristus, hanya cerita tentang dunia. Bapak Ibu Saudara, cerita tentang keberhasilannya saja. Keberhasilan keluarganya, Bapak Ibu Saudara, keberhasilan pekerjaannya, keberhasilan, kebanggaan-kebanggaan, apapun semua yang dia perbuat, lalu dia mengatakan, itulah pekerjaan Tuhan melalui kehidupan saya, itulah kebaikan Tuhan, itulah kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau berbicara tentang perbuatan-perbuatan secara lahiriah, saudaraku, Paulus sudah melewati itu. Dan dia sudah menggambarkan itu di kitab Filipi pasal 2, pasal 3, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia melebihi rata-rata daripada semua orang di zamannya. Dia adalah orang yang sangat taat beragama. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh luar biasa berprestasi, melebihi daripada semua orang yang sebaya dengan dia. Dia adalah orang yang seorang pemimpin figur yang sangat dikagumi oleh banyak orang dan banyak pengikutnya.
Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kalau kita lihat, semuanya itu adalah kemegahan daripada hidup secara lahiriah. Bapak Ibu Saudara, itu adalah penilaian-penilaian yang masih, ya Bapak Ibu Saudara, belum memenuhi kriteria Tuhan. Mungkin di hadapan manusia, seperti Paulus katakan, bahwa dia adalah seorang Israel, ya seorang dari suku Benyamin, dan dia adalah orang yang sangat taat kepada hukum Taurat. Dia adalah orang yang bisa dipuji-puji secara perbuatan. Bapak Ibu Saudara, ya, Paulus pernah mengalami hal seperti itu, dan kebanggaan itu sesungguhnya adalah kebanggaan pada dirinya sendiri. Kenapa? Kebanggaan pada diri sendiri, ya, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan berakhir dengan sia-sia, berakhir dengan keegoisan, berakhir dengan bersandar pada diri sendiri. Dari mana tahu Bapak Ibu Saudara? Nah, ketika saudaraku diperkenalkan tentang, ya, Yesus Kristuslah jalan satu-satunya, Yesus Kristuslah yang melakukan semuanya, Yesus Kristuslah yang menjadi puncak daripada perbuatan baik, bukannya apa yang dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang tidak mengenal Allah akan tersinggung dengan pemberitaan yang seperti itu. Karena apa? Karena dia kadung, ya sudah lama dia merasa bangga dengan apa yang dilakukannya. Sudah merasa bangga dengan perbandingan-perbandingan, ya, yang dia lakukan dengan orang lain. Jadi dengan manusia dia membandingkan apa yang dilakukannya, bukan dengan perbuatan Tuhan Yesus di atas kayu salib pembandingnya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudaraku, kalau pembandingnya adalah dengan perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang muncul adalah kerendahan hati. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, yang muncul bukan kesombongan, bukan peninggian diri, peninggian kelompok, kebanggaan-kebanggaan. Ya Bapak Ibu Saudara, ya, kalau orang mengajak supaya bergabung dengan gerejanya, apa yang diceritakan Bapak Ibu Saudara? Oh, kalau di gereja saya, ya begini, ya luar biasa, pujiannya begini, ya firmannya begini, ya luar biasa, persembahannya begini, dan seterusnya, macam-macam Bapak Ibu Saudaraku. Pendetanya, ya, punya pendidikan yang tinggi dan begini dan seterusnya. Kami punya program ini, program itu. Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak mengajak orang untuk menghayati dan merenungkan tentang salib Kristus. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, betapa liciknya keinginan daging itu untuk secara terselubung. Bapak Ibu Saudara, dia sebetulnya bukan takut akan Tuhan, tetapi memanfaatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memanfaatkan saja. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di situ bahwa Paulus katakan, kami beda. Tidak, jangan sama-samakan dengan yang lain. Oh, sama saja kok. Ya, semua gereja sama saja. Semua pendeta sama saja. Semua orang Kristen sama saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah satu pekerjaan Roh Kudus yang membukakan, ya, pikiran kita tentang kemuliaan Tuhan Yesus, di mana kita bermegah untuk hal-hal yang rohania, yang batinia, yang dikerjakan oleh Roh Kudus secara batin. Amin. Bapak Ibu Saudara, secara batinia. Dan ya, tidak mungkin ada orang yang diperbaharui secara batinia, tapi dia masih merasa bahwa Roh Kudus itu jauh, atau Roh Kudus itu belum tinggal menetap permanen di dalam dirinya, dan pengetahuan yang keliru itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bukanlah bersumber daripada rasa takut akan Tuhan, saudara-saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Paulus katakan, ya, di ayat 13-nya, sebab jika kami tidak menguasai diri,
hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Jadi jelas sekali di sini saudara-saudaraku, bahwa yang perlu yang sangat penting untuk terus direnungkan adalah bagaimana kita secara terbuka, saudaraku, terhadap Roh Kudus yang terus membawa perubahan di dalam pikiran kita melalui setiap pengetahuan kebenaran yang kita terima dari Tuhan. Nah, saudara, di ayatnya yang ke-14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Amin. Luar biasa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, Paulus katakan di situ bahwa pusat daripada pengendalian diri, pusat kontrol daripada kehidupan dan segala perkataan, segala perbuatan dan segala motivasi daripada Rasul Paulus dan juga timnya yang bersama-sama dengan dia dalam pelayanan mereka, Bapak Ibu Saudara, dikatakan kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus yang mana, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Sebab kasih Kristus juga dinyatakan kepada umatnya bangsa Israel dengan berbagai macam bentuk mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, Bapak Ibu Saudara, dengan berbagai macam hal-hal penyembuhan-penyembuhan, saudaraku, yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Ya, Kristus melakukan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum Taurat ketika dia di bumi ini, secara manusia yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus karena kasih-Nya. Tetapi yang mana yang dimaksud oleh Rasul Paulus yang menguasai dan yang mengendalikan dan yang membimbing kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku? Itu adalah berpusat kepada pekerjaan yang sempurna yang dilakukannya di atas kayu salib, di mana semuanya itu saat ini dicurahkan sebagai kasih karunia Allah yang kita kenal, kasih karunia yang sempurna. Amin. Ya, di dalam sepanjang zaman, Bapak Ibu Saudara, anugerah Allah itu selalu ada. Bahkan Tuhan memberikan hukum Taurat dan segala hukuman di dalamnya, itu juga anugerah Tuhan. Itu juga kasih karunia Tuhan. Tapi bukan itu yang kita maksud. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah saat ini, anugerah Allah saat ini adalah anugerah kasih karunia Allah yang dicurahkan kepada manusia, yaitu berdasarkan satu pekerjaan yang sudah selesai, pekerjaan yang sempurna. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, apakah orang-orang percaya di perjanjian lama, seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Musa, Daud, apakah itu yang mereka imani pada masa hidup mereka? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu hayal, itu namanya kalau orang mengatakan bahwa orang-orang di perjanjian lama itu mengetahui tentang perbuatan Kristus di atas kayu salib. Itu ilusi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu adalah suatu imajinasi yang liar yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang percaya di semua zaman, di semua masa, Bapak Ibu Saudara, itu diselamatkan dan pada akhirnya disempurnakan oleh darah Kristus. Ya, tapi secara real, bukan semua orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku, pada masa hidupnya secara objektif mereka mempercayai pekerjaan kasih karunia Tuhan yang sempurna ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Itulah yang menguasai, yang mengendalikan, yang membimbing, yang mengarahkan, Bapak Ibu Saudara, yang menggerakkan, yang mengoperasikan cara berpikir kita di dalam Tuhan, di dalam pelayanan kita, di dalam setiap perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan bersandar pada prestasi-prestasi atau apapun yang kita perbuat, yang kita raih. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan karena kita melakukan hukum Taurat dan bukan karena kita bersandar kepada perintah-perintah yang didasarkan pada
hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku, tapi kita dimotivasi oleh suatu kemurnian dan penundukan diri, karena iman itu harus ada ketaatan kan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau orang Israel membuktikan bahwa mereka beriman, mereka harus mempersembahkan ya persembahan korban-korban hewan, korban-korban darah, korban bakaran. Itulah bukti ketaatan mereka. Nah sekarang Bapak Ibu Saudaraku, bukti ketaatan kita sekarang ini apa Bapak Ibu Saudara? Orang bilang, oh berbuat baik. Ya Bapak Ibu Saudara, berbuat baik. Orang yang tidak percaya juga sanggup berbuat baik. Orang kafir juga penyembah berhala, komunis, dan semua orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, mereka juga berbuat baik. Bahkan lebih daripada orang-orang Kristen perbuatan baik mereka, Bapak Ibu Saudara. Kalau dilihat dari bagian luarnya. Jadi saudaraku, jangan tertipu, jangan kita keliru dengan arti daripada perbuatan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus, ada serangkaian, Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang Tuhan kemas ya di dalam pikiran Allah sebelum dunia dijadikan, dan itu disimpan di dalam Kristus Yesus dan dinyatakan sesudah salibnya. Dan itu tidak mungkin dinyatakan sebelum salibnya Bapak Ibu Saudara. Karena itulah maka kita lihat di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 14 tadi dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua juga sudah mati. Ya ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara berhubungan dengan kematian dan kebangkitan. Ya, dan di ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati. Nah ini maksudnya adalah, ya di ayat 15 itu, ya mengarahkan pikiran kita dan juga mengarahkan perasaan kita, Bapak Ibu Saudara, mengarahkan semuanya pengetahuan kita tentang Kristus telah mati untuk semua orang. Ya Bapak Ibu Saudara, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, Yesus yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka, untuk semua orang. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat bahwa manusia baru itu tercipta tidak bisa terjadi sebelum salib Kristus. Amin. Ini pasti manusia baru yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudaraku adalah manusia baru yang menerima penyucian daripada darah Kristus yang sempurna, kematian dan kebangkitannya. Dan karena ini adalah merupakan pekerjaan yang sempurna, ya penebusan segala dosa, pengampunan segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah ya sebelum salib Kristus terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, itu pasti adalah program Allah yang dinyatakan kepada kita melalui hambanya Rasul Paulus, Saudara. Ya, karena Pauluslah yang menyatakan rahasia itu kepada kita. Ya, bahkan selama Yesus Kristus hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, ya pada saat Yesus datang lahir ke dunia ini, ya sebagai manusia, ya Bapak Ibu Saudara, waktu Dia memberitakan pemberitaannya, tidak ada orang yang diselamatkan karena percaya kepada kematian dan kebangkitannya. Murid-muridnya, ya Petrus, ya Yohanes, Yakobus dan semuanya Bapak Ibu Saudara, mereka bukan diselamatkan karena mereka percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, tidak. Karena mereka percaya Yesus adalah Mesias, Saudara. Dan sekarang salib itu adalah batu sandungan bagi mereka, bagi bangsa Israel. Saudaraku, memang secara individu semua orang diterima oleh Allah saat ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kristus tidak ada perbedaan. Tetapi secara program perjanjian covenant Allah kepada Abraham dan keturunannya, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan mereka tersandung kepada Injil saat ini. Karena berita salib, saudaraku, dikatakan adalah merupakan jalan kebinasaan bagi mereka
yang tidak mau percaya kepada pekerjaan yang sempurna itu. Dan saudaraku, itu sebabnya kalau kita lihat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini sangat fokus ya kepada pekerjaan Yesus Kristus, kematiannya dan kebangkitannya, ya melalui berita yang demikian itu, saudara dan saya mengertilah bahwa saat ini saudaraku, kasih Allah yang sempurna dinyatakan. Pekerjaan Kristus yang sudah selesai, ya, ini bukan perbuatan manusia dan ini bukan usaha manusia, tapi ini adalah usaha Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Di ayatnya yang ke-19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kenapa tidak memperhitungkan pelanggaran manusia? Apakah itu artinya bahwa manusia akan bisa hidup seenaknya saja dan bisa hidup sesuka hati, atau orang percaya bisa hidup sesuka hati, orang kudusnya Tuhan yang sudah menerima kasih karunia Allah bisa hidup ya semau diri sendiri? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena di sini pertama-tama saudaraku, ya dikatakan bahwa kita sebagai duta Kristus, duta pendamaian, yang menjadi pokok-pokok pemberitaan kita adalah bukan tentang prestasi-prestasi diri kita sendiri, ya, bukan tentang hal-hal yang kita capai, saudaraku, tetapi apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Karena disitulah Allah berkenan menyatakan kebenarannya. Ya, kebenarannya menjadi kebenaran setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dengan demikian, Paulus katakan tadi, kasih Kristus itulah yang menguasai, mengendalikan, dan mengontrol kehidupan kita. Dan dengan demikian, Roh Kudus yang mengakses, kita mengakses ya pekerjaan daripada Roh Kudus, kita mengakses daripada pelayanan kita yang berkenan kepada Tuhan adalah kalau kita terus memberikan ya diri kita diperbaharui, saudara-saudaraku, dengan pengetahuan akan kebenaran. Mustahil, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang tidak bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran kasih karunia Tuhan, dia bisa melayani dengan motivasi yang tulus dan yang murni dengan kerendahan hati. Karena itu tidak bisa dikerjakan oleh pikiran daging. Hanya karena kita mempercayakan sepenuhnya dan kita meyakinkan ya Bapak Ibu Saudara, semua orang dengan perkataan-perkataan tentang kebenaran yang berkaitan dengan pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Ya, hanya dengan itu bahwa kita bisa terpantau, kita bisa termonitor bahwa penonjolan ya yang kita lakukan di dalam pelayanan kita adalah berpusat kepada Kristus sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang terus diperbaharui berdasarkan iman kepada setiap firman kebenaran. Bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya adalah mengenal kasih karunia Tuhan yang sempurna itu, yang begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita masuk di dalam rencana Allah memperbaharui pikiran kita dengan pikiran Kristus, ya, yang terdapat di dalam Kristus, yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi sama segambar dengan Kristus di dalam kerendahan hatinya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah panggilan kehidupan yang sangat layak untuk kita jalani, dan dengan penuh kegembiraan kita sambut dan kita syukuri, Bapak Ibu Saudara. Karena dengan demikian kita terhindar dari motivasi mengandalkan kepada pikiran sendiri, mengandalkan kepada pikiran manusia, mengandalkan menjadi supaya tidak serupa dengan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Hanya Roh Kudus yang bisa menjaga kita. Amin. Hanya Roh Kudus yang bisa mengendalikan dengan kasih-Nya yang sempurna. Itulah yang terus, Bapak Ibu Saudaraku, yang menolong kita melihat diri kita, siapa kita di dalam Kristus Yesus,
Dan bagaimana kita termotivasi terus, Bapak Ibu Saudara, supaya semangat kita tidak menjadi kendor, tetapi terus bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena tujuan Tuhan menyelamatkan kita, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Galatia pasal 5, yang terus menjadi fokus kita, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu adalah supaya kita mempergunakan kemerdekaan kita, kebebasan kita saat ini, yang Tuhan karuniakan ini, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kebenarannya, di dalam kasih karunia-Nya ini, supaya kita menggunakan kesempatan ini untuk hidup saling melayani. Melayani orang lain di dalam kasih. Melayani orang lain di dalam kasih Yesus yang sempurna adalah memberitakan tentang salibnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bisa kita melihat dan bisa kita mengamati dan kita bisa memonitor tentang mana yang disebut pekerjaan Roh Kudus dan yang mana yang disebut pekerjaan kedagingan. Saudara-saudara, mari kita terus berpusat kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di dalam pemberitaan-pemberitaan kita, di dalam pengajaran-pengajaran, di dalam setiap perkataan kita, dan di dalam setiap kesaksian kita kepada orang lain. Harus mengacu kepada, harus berpusat kepada, dan harus Bapak Ibu Saudara berfokus kepada apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Sebab apa yang paling penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah pagi hari ini saya sangat bersyukur, kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memahami gerak-gerik daripada manusia baru, ciri-ciri daripada pikiran-pikiran Kristus, kerendahan hati Kristus, manifestasi, implikasi, dan juga implementasi daripada pekerjaan Kristus di dalam kehidupan kita, yang kita akses melalui iman, yang dikuatkan oleh Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terus memperkembangkan, memajukan akan persekutuan yang kudus, yaitu tubuh Kristus, di mana kita berada di sana sebagai cara kita untuk berelasi dengan Tuhan dan membangun pergaulan kita dengan Tuhan kita yang telah menyelamatkan hidup kita sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya lebih lagi dengan segala hikmat-Nya, dan selamat beraktivitas apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Semuanya kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, dan bukan karena kita ingin dievaluasi oleh manusia, karena Kristus Yesuslah yang mengevaluasi, yang paling layak untuk menilai hidup kita, dan bukan secara manusia lagi, tetapi hidup kita dinilai berdasarkan kehidupan manusia baru yang telah diperbaharui di dalam Kristus Yesus menurut kekudusannya yang sempurna. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini. Pikiran kami dibukakan kembali supaya kami memikirkan terus tentang pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai. Di atas kayu salib, Engkau berkata, sudah selesai, sudah tuntas, sudah paripurna. Dan disitulah letak daripada pembaharuan kehidupan kami. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba. Di dalam Yesus Kristus kami melihat diri kami, bahwa kami telah dibaptiskan ke dalam kematian-Mu yang sempurna, kepada kebangkitan-Mu atas mengalahkan segala dosa, segala kuasa maut, dan kami dibawa kepada kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kami tahu bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab keselamatan kami adalah keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Dan ada Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, untuk membimbing kami sebagai jaminan untuk menerima segala sesuatu
yang telah Tuhan persiapkan bagi kami yang terindah, dan kami akan terus dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur menyerahkan setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah Roh Kudus yang menyertai dan berbuah, bertumbuh terus menjadi kuat di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan dulu kepada Bapak Pendeta Joksen Pardosi untuk mengarahkan kita untuk doa-doa syafaat kita. Selamat pagi semua saudara-saudaraku. Tuhan memberkati. Kita akan berjumpa besok pagi lagi. Shalom semuanya.